Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa bertemu secara tidak langsung dalam perkuliahan Kimia Farmasi 2. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir nanti kita dapat syafaatnya agar kita menjadi umat yang beruntung bertemu beliau di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memulai perkuliahan ini agar diberkahi oleh Allah, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah ya. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Baiklah, pada minggu kedua ini atau pertemuan kedua, saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika analisis kimia. Nah, sebelum membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam analisis, sebaiknya juga kita review kembali ya tentang pelajaran yang sebelumnya, bahwa kimia farmasi analisis ini suatu cabang ilmu dari kimia. Yang fungsinya apa? Fungsinya untuk mengidentifikasi zat, memisahkannya, menguraikannya, kemudian juga menentukan jenis-jenis komponen yang ada di dalamnya, serta menentukan jumlahnya berapa. Itu adalah pengertian dari kimia farmasi analisis. Oke. Nah, kimia analisis farmasi analisis ini biasanya secara garis besar itu dibedakan menjadi dua ya. Ini kita sama-sama sudah tahu, ada kualitatif dan kuantitatif. Oke. Untuk analisis kualitatif, tujuannya adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi jenis unsur senyawa yang terdapat pada suatu bahan. Jadi ketika kita ingin mengidentifikasi apakah suatu senyawa terdapat di dalam suatu sampel tersebut, berarti kita akan melakukan analisis kualitatif. Nah, sedangkan untuk analisis kuantitatif, kita bertujuan untuk menentukan atau menetapkan banyaknya suatu unsur atau suatu senyawa yang terdapat dalam suatu sampel. Ya. Nah, jadi nanti pernyataan hasilnya adalah berupa jumlah atau bilangan. Jadi misalnya persentase efedrin HCl dalam tablet obat flu ini sekian. Jadi hasilnya berupa jumlah atau bilangan. Ya. Nah, ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam analisis, yaitu ada prosedur analisis dan metode analisis. Apa itu prosedur analisis? Nah, prosedur analisis itu adalah serangkaian proses mulai dari penyiapan sampel sampai evaluasi hasil pengukuran. Jadi prosesnya ya dari awal sampai akhir, dan yang didapat nanti adalah hasil pengukurannya. Nah, untuk langkah-langkah prosedur analisis itu ada beberapa ya. Pertama, kita harus mendefinisikan masalahnya dulu. Ya, sekarang kita mau menganalisis apa nih? Sampelnya apa, ya, matriksnya apa, kemudian analitnya apa yang akan kita ukur. Kemudian setelah kita tahu definisikan masalahnya, kita harus memilih teknik analisis dan metode analisis yang cocok dengan masalah tersebut. Nah, kemudian setelah dapat metode dan teknik yang cocok, kita lakukan pengambilan sampel. Jadi misalnya kan di dalam suatu sediaan ya, di dalam suatu sediaan berupa apakah itu bedak, apakah itu salep, nah apakah itu tablet, analit atau zat yang ingin kita analisis itu kan terdapat di dalam zat tersebut ya, dalam bentuk persediaan tersebut. Nah, kita harus tahu itu dulu bagaimana cara kita mengambil sampelnya, mengekstraksinya istilahnya ya, memisahkan zat yang akan dianalisis atau analitnya dengan matriksnya tersebut. Jadi teknik pengambilan sampel itu juga harus dipikirkan bagaimana caranya.
Nah, kemudian juga setelah kita tahu bagaimana cara mengambil sampel atau mengekstraksi sampelnya dari matriks, kemudian kita ada praperlakuan atau mengkondisikan sampel tersebut. Ini biasanya kita lakukan apakah mungkin senyawanya harus diasamkan dulu atau dibasahkan dulu, nanti ada ya prosedurnya seperti apa. Jadi harus tahu dulu kondisinya sebelum kita lakukan analisis, ada praperlakuan atau pengkondisian sampel tersebut. Nah, setelah ada pengambilan sampel udah, pengkondisian udah, selanjutnya kita mengukur analit, ya. Bisa berupa reaksi kimia, reaksi fisika, atau menggunakan instrumen. Kemudian setelah diukur, tentunya harus dihitung, ya, ada perhitungannya, dan lalu hasilnya itu diinterpretasikan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan metode analisis. Nah, apa itu metode analisis? Metode analisis adalah suatu serangkaian langkah yang harus diikuti. Dan untuk tujuan analisis kualitatif, bisa kuantitatif, atau informasi struktur dengan menggunakan teknik tertentu. Ya, jadi ketika kita ingin melakukan analisis, kita harus tahu dulu metodenya apa. Ya, metode analisisnya seperti apa. Jadi langkah-langkah yang harus diikutinya seperti apa. Tergantung teknik yang kita gunakan. Ya. Nah, untuk metode analisis kuantitatif, kita biasanya secara garis besar itu ada dua, ada konvensional dan ada yang modern. Ya, kalau konvensional itu biasanya menggunakan alat-alat yang sederhana, ya. Contohnya yang termasuk ke dalam konvensional itu adalah gravimetri, titrimetri. Nah, itu kan kita hanya menggunakan, kalau gravimetri kan hanya berupa setelah direaksikan terbentuk endapan, kita hanya membutuhkan corong ya, corong Buchner itu. Nah, titrimetri juga kita hanya membutuhkan buret. Sedangkan untuk metode analisis yang modern, nah kita menggunakan instrumen. Ya, instrumen itu alat-alat yang canggih. Oke. Nah, contohnya di sini ya. Untuk gravimetri. Apa itu gravimetri? Nah, gravimetri ini adalah suatu metode analisis berdasarkan pada penimbangan berat konstan suatu senyawa yang dianalisis. Jadi ketika sudah direaksikan ada anilit dengan reagennya direaksikan, nanti akan terbentuk endapan. Itu nanti akan dianalisis endapan yang terbentuk. Kemudian ada metode titrimetri atau volumetri ya, sering digunakan istilah titrimetri atau volumetri. Apa itu metode volumetri? Nah, kalau volumetri itu berdasarkan pada pengukuran volume. Ya, ketika kita mentitrasi itu kan yang kita ukur adalah volumenya kan, berapa volume yang bereaksi antara analit dengan larutan bakunya. Nah, jadi metode volumetri ini berdasarkan pada pengukuran volume larutan baku yang bereaksi dengan senyawa yang akan dianalisis dan reaksinya itu berlangsung dengan kuantitatif. Ya, makanya kita bisa menghitung. Menghitungnya karena reaksinya itu kuantitatif. Selanjutnya, untuk metode modern itu biasanya menggunakan alat-alat atau instrumen yang canggih. Ya, biasanya itu adalah spektroskopi, polarimetri, potensiometri, elektrofolisis, ya. Contohnya seperti ini. Ada alat-alatnya. Nah, ini alatnya ya, nanti hasilnya keluar di komputer ini. Jadi kita tinggal masukin sampel ke dalam alatnya. Nanti akan di dalam alatnya itu akan diproses, nanti hasilnya ada di komputer ini. Nah, nanti ketika kita belajar metode modern ini, kita akan belajar prinsip analisisnya seperti apa, kemudian alat-alat cara pengoperasian alatnya seperti apa, dan interpretasi hasil analisis itu juga seperti apa. Nah, apakah metode modern ini lebih unggul daripada metode konvensional? Ya, karena apa? Karena pertama kepekaannya tinggi. Kemudian jumlah sampel yang diperlukan itu sedikit. Ya, dalam konsentrasi ppm pun kalian bisa mengukur. Ya, sedangkan kalau kalian pakai yang konvensional seperti titrasi itu harus dalam miligram atau gram malahan ya, misalnya kadarnya gitu, baru bisa dideteksi. Sedangkan kalau kita pakai modern itu pakai sampel yang sedikit itu udah cukup. Kemudian waktu pengerjaannya cepat. Ya, masukin inject misalnya ya, atau masukin sampel sekitar 1 atau 2 menit itu langsung hasilnya keluar karena waktu pengerjaan sangat cepat. Nah, apakah selalu
metode modern itu unggul, ya, tapi juga pasti ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Nah, pertama itu kita membutuhkan bahan rujukan atau standar. Jadi misalnya eh, eh, kita ingin menganalisis asam salisilat ya. Asam salisilat menggunakan spektro UV. Nah, kita perlu pembandingnya ya antara kita kan udah punya sampel nih. Nah, sampel udah. Nah, satu lagi yang kita butuhkan adalah baku pembandingnya. Biasanya kalau dalam farmakope itu istilahnya BPFI ya, baku pembanding farmakope Indonesia. Nah, biasanya baku pembanding itu mahal harganya. Ya, karena alatnya juga mahal dan untuk prosesnya juga pasti lebih mahal. Kemudian reprodusibilitasnya rendah, berarti keterulangannya itu rendah. Misalnya ketika kita analisis hari ini dengan besok itu rendah, keterulangannya bisa berbeda. Alasannya apa? Karena biasanya untuk alat-alat instrumen yang ini, yang menggunakan instrumen, pengujian menggunakan instrumen itu kita harus benar-benar mengkondisikan sampelnya itu harus sama ketika hari ini dengan hari sebelumnya. Nah, itu biasanya itu yang agak sulit ya, yang agak tricky di situ. Nah, untuk pemilihan metode analisis ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama itu adalah tujuan analisis kita apa? Ya, kemudian biayanya berapa? Waktu yang dibutuhkan berapa? Itu harus dianalisis dulu ya. Harus kita tinjau dulu. Tujuannya apa, biaya yang dibutuhkan, waktu yang diperlukannya. Yang kemudian level analit yang diharapkan atau batas deteksi, limit of detection, LOD-nya berapa? Ya, kalau misalnya level analitnya rendah gitu ya, batas deteksinya kecil, ya harusnya kita menggunakan alat yang sangat-sangat sensitif ya, agar bisa terdeteksi. Kalau tidak ya nanti hasilnya nol, tidak ada terdeteksi sama sekali. Kemudian sampelnya apa? Ya, kemudian sampelnya sifatnya seperti ini dan perlakuannya harus seperti apa. Itu nanti akan berpengaruh terhadap metode analisis apa yang akan kita gunakan. Kemudian ada jumlah sampel yang harus dianalisis ya. Sampelnya mungkin dari cuman ada satu tablet gitu misalnya ya. Contohnya, jumlah sampelnya tidak banyak. Nah, itu harus juga dipertimbangkan metode yang tepatnya apa dengan jumlah yang sampel yang sedikit atau jumlah sampel yang banyak. Metode yang cocoknya seperti apa. Nah, kemudian ketepatan dan ketelitian yang diinginkan. Kita ingin seberapa presisi dan seberapa akurasinya hasil yang kita peroleh ini, ya. Nah, kemudian ketersediaan bahan rujukan, biasanya atau bahan baku primernya ya. Apakah ada nggak bahan baku primernya? Kita punya nggak di lab kita punya nggak? Tuh kan, misalnya kita ingin menentukan kadar paracetamol menggunakan spektro atau mengidentifikasi ya paracetamol dengan UV. Nah, kita kan harus ada pembandingnya dulu kan. Bahan yang baku pembanding BPFI, bahan baku pembanding farmakope Indonesia, lalu baru kita bandingkan dengan sampel yang kita punya. Kalau tidak punya ya kita juga tidak bisa melakukan analisis. Kemudian senyawa bakunya apa? Bahan kimianya, bahan-bahan reagennya ya. Ada nggak reagen-reagen yang dibutuhkan? Kemudian pelarutnya kita tersedia nggak di lab kita? Kalau tidak ya kita tidak bisa melakukan analisis itu. Jadi itu harus dipertimbangkan juga. Dan tentunya adalah alatnya ada atau tidak. Kalau misalnya di lab kita alatnya tidak ada, ya kita tidak bisa menggunakannya. Ya, contohnya aja. Rata-rata sekarang kalau kita lihat farmakope terbaru ya, farmakope FI6 itu, rata-rata penetapan kadarnya itu menggunakan HPLC atau KCKT ya, kromatografi cair kinerja tinggi, atau pakai spektro UV. Nah, kalau di lab kita tidak ada, ya kita tidak bisa pakai seperti itu. Tapi apakah ada metode lain? Ada. Kita masih bisa menggunakan metode konvensional. Tapi dengan catatan apa? Ya kita merujuknya bukan ke farmakope Indonesia 6, tapi di farmakope yang lama. Di farmakope 3 dan 4 itu masih rata-rata masih pakai titrasi. Nah, kemudian ada nggak kemungkinan adanya gangguan saat deteksi? Pasti ya, kalau yang namanya secanggih apapun alat, itu pasti nanti ada gangguan-gangguan saat deteksi. Apakah dari kondisi ya, yang nanti akan mempengaruhi hasil analisis kita. Nah, ada kriteria metode analisis yang baik. Bagaimana sih kriterianya metode analisis yang baik itu?
Nah, pertama dia sensitif ya, ketika ada sedikit aja sampel gitu, dia sudah bisa mendeteksi, itu artinya sensitif. Terus tepat, presisi ya, presisi, akurasi, nanti dijelaskan lebih lanjut apa itu presisi dan akurasi. Kemudian selektif ya, selektif itu maksudnya untuk senyawa obat itu kan mirip-mirip ya, dalam satu golongan dia mirip-mirip. Nah, dia bisa nggak selektif? Oh, hanya untuk bisa mendeteksi perbedaan yang sedikit seperti itu. Kalau selektif itu berarti dia ada metode analisis yang baik. Kemudian kasar, maksud kasar di sini itu tahan banting ya. Jadi tidak terlalu banyak. Oh, kalau ke ini sedikit, misalnya ada kesalahan sedikit, hasilnya langsung ini tidak seperti itu ya. Pokoknya dia kasar atau tahan banting. Nah, kemudian praktis. Praktis itu tidak rumit lah ketika suatu metode analisis mengerjakannya terlalu banyak tahapan ya. Mungkin setelah direflux kemudian didinginkan terus dilakukan lagi penguapan misalnya, itu kan terlalu lama ya, tidak praktis, maka metode analisisnya kurang baik kalau seperti itu. Karena semakin banyak tahapan atau semakin tidak praktis, maka akan semakin banyak juga kemungkinan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi per tahapan analisis tersebut. Nah, bagaimana kita merujuk pemilihan metode analisis? Ya, nanti kalian sebagai TTK tidak usah pusing ya. Kita sudah punya rujukan. Kita sudah punya buku sucinya farmasi, yaitu apa? Farmakope Indonesia. Jadi kita tinggal lihat aja di sana ya. Kita ingin menentukan kadar sulfonalamin misalnya ya. Tinggal buka di farmakope. Kalau dia dalam bentuk sediaan apa? Ini kan sudah ada di sana ya metode analisisnya. Kalau misalnya di farmakope tidak ada, kita pakai USP gitu kan, United States Farmacope, farmakope Amerika, atau pakai farmakope banyak ya, British Farmacope. Tapi biasanya kalau di Indonesia ya kita pakai farmakope Indonesia itu cukup. Tapi kalau untuk bahan-bahan atau zat-zat terbaru yang tidak terdaftar di farmakope atau tidak ada di dalam farmakope Indonesia, kita pakai yang terbaru USP. Karena biasanya USP itu atau farmakope luar negeri itu mereka lebih update ya, sampai USP sekarang udah sampai 30 berapa edisinya. Jadi kayak setiap tahun itu pasti direvisi sesuai dengan obat-obat terbaru yang ditemukan. Kalau Indonesia kan dari Belanda ya, farmakope kita itu dari zaman Belanda sampai sekarang itu masih baru 6 ya, masih baru ke-6 direvisinya. Jadi untuk yang senyawa-senyawa obat terbaru yang terupdate itu biasanya kalian lihatnya di USP biasanya ya, yang di sini selalu baru. Oke, nanti saya akan kasih link Farmakope Indonesia ya yang terbaru edisi 6, dan saya minta ini karena kalian belajar ya, kita harus belajar menggunakan buku rujukan ya, tidak farmasi ini tidak hafalan semua menurut saya ya, tapi kita tetap tahu kalau mau mencari ini data ini kita harus lihat buku apa. Nah, coba kalian bedakan ya. Di sini saya belum tulis ya contoh metode analisis yang tercantum dalam farmakope. Coba kalian bedakan, misalnya di farmakope Indonesia 6 ya, itu metode analisis asam salisilat yang gampang aja ya, asam salisilat dan paracetamol. Itu metode yang digunakan di farmakope 3 sama farmakope. Kalau kalian masih punya farmakope 3, pakai 3. Kalau punya yang 4, 4. Coba bandingkan ya metode analisis yang dipakai ya, yang identifikasi yang penentuan kadar. Coba lihat yang di bab penentuan kadar. Di FI3 sama FI6 ada nggak perubahan? Nah, nanti kalian coba tulis ya. Ini termasuk dalam post-test, tapi saya belum tulis di post-test yang sana, tapi itu nanti kalian coba bandingkan. Ini tujuannya agar kalian tahu bahwa metode analisis itu pun selalu berkembang. Ya, pastinya berkembang, teknologi berkembang, ya, teknologi informasi berkembang, ya, teknologi analisis juga pasti berkembang. Nah, coba kalian bandingkan di FI3 metodenya apa, di FI6 metodenya apa. Zatnya yaitu paracetamol dan asam salisilat. Ini contoh kecil aja ya. Nah, kita baru masuk ke dalam apa itu kesalahan yang terjadi ketika analisis ya. Di sini yang dimaksud dengan kesalahan itu adalah perbedaan antara hasil pengukuran ya
nilai yang kita hitung nih, kita ngukur misalnya kayak di lab kita titrasi, ketika kita ukur dengan nilai sebenarnya itu ada perbedaan. Nah, apa contohnya? Contohnya kemarin yang kalau kalian ingat itu adalah kadar asam cuka. Ya, di labelnya kan sudah tertulis kadar asam cukanya ada 25%. Nah, kita asumsi bahwa kadarnya benar seperti itu ya. True value-nya sama seperti 25%. Nah, ketika kalian ukur nilainya sama nggak 25%? Nah, kebanyakan tidak. Saya melihat yang paling mendekati itu hanya 23% kalau nggak salah ya. Kebanyakan rata-rata jauh sekali dari dari nilai yang ada di kemasan. Nah, perbedaan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya itu yang kita sebut dengan kesalahan dalam analisis. Nah, ada 3 macam kesalahan yang dikenal dalam proses analisis. Pertama ada gamblang atau gross error, acak, kesalahan acak, random error, atau sistematik, kesalahan sistematik. Kita bahas satu persatu. Apa itu kesalahan gamblang? Nah, kesalahan gamblang itu adalah kesalahan yang jelas-jelas terjadi. Ya. Nah, berupa kesalahan besar dan percobaan harus diulang. Nah, contohnya apa? Contoh kesalahan gamblang itu apa? Sampel tumpah. Ya, ketika kalian udah pipet nih, cukanya ya, sampelnya cuka. Nah, kalian pipet. Ternyata tumpah gitu pas mindahin dari dari labu ukur ke Erlenmeyer tumpah. Itu kan udah salah, jelas-jelas salah ya. Berarti itu kalian masuk ke kesalahan gamblang. Kemudian reaksinya tercemar. Ya, misalnya kita mau melarutkan mentitrasi NaOH ya, larutan bakunya NaOH pakai indikator PP. Kemudian analisnya asam cuka, ternyata NaOH larutan baku kalian tercemar dengan PP ya, indikatornya itu. Otomatis ya, berarti itu kan udah benar-benar udah kelihatan salah ya. Berarti nggak boleh lanjut lagi percobaannya karena kesalahan gamblang. Nah, salah menyiapkan larutan. Contohnya, ini yang saya bahasnya yang benar-benar terjadi di lab kita ya. Misalnya disuruh membuat larutan iodium misalnya ya. Ternyata yang dia ambil adalah beda lagi, yang dia ambil zatnya beda lagi. Iodium dengan diambilnya misalnya natrium tiosulfat. Dia nggak ngelihat dulu gitu labelnya, atau mirip-mirip lah namanya ya. Tuh salah ambil. Nah, ketika kita udah salah-salah menyiapkan larutan, yang disuruh timbang apa, kemudian yang kalian ambil apa, itu pasti salah ya, jangan nggak bisa diterusin lagi, harus dibuang aja gitu. Kalian mulai dari awal. Alat rusak, nah itu ya udah pasti tidak bisa digunakan untuk analisis. Nah, kemudian itu tadi kesalahan gamblang, sekarang ada kesalahan acak, random ya. Nah, kesalahan yang nilainya tidak dapat diramalkan. Ya, maksudnya apa? Kita nggak tahu gitu, dalam analisis kita tuh tidak tahu gitu kira-kira kesalahannya itu ada di mana. Kemudian tidak ada pula aturan yang mengaturnya. Nah, nilainya berfluktuasi itu artinya nggak jelas ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang tinggi, tidak ada nggak ada sketsanya gitu ya, maksudnya tidak terukur berapanya gitu. Tuh, sifatnya juga sementara. Nah, terjadinya biasanya kebetulan atau tanpa disengaja. Nah, nilainya itu bervariasi dari pengujian 1 ke pengujian 2. Ya, tidak ada polanya. Pengujian 1 kesalahannya kok ini pas pengujian 2 tidak ada pola ya. Nah, kesalahan acak ini biasanya pengaruhnya sangat kecil dan tidak sama dalam setiap pelaksanaan pengujian. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya ketika kita ini yang pakai alat-alat ya, pakai alat spektro biasanya ya, mengaruh fluktuasi dengan tegangan listrik. Ya ketika sedang running UV-nya ternyata spanningnya rendah gitu misalnya, kan nanti kan juga ngaruh ya ke pembacaan datanya. Kemudian suhu atau kelembapan. Nah, biasanya kan kalau kita pakai UV itu ada
misalnya didiamkan dulu selama 30 menit pada suhu 25 derajat Celcius. Ternyata ketika pengujian kita udah set AC nih, misalnya di dalam ruangan analisisnya kita udah set AC 25 derajat, ternyata mati lampu misalnya, atau memang AC-nya rusak, kita nggak tahu. Suhunya tidak pas dengan kondisi pengkondisian sampelnya gitu kan. Nah, atau lingkungannya nanti kelembapannya menjadi rendah atau tinggi. Nah, itu bisa yang menyebabkan kesalahan random tersebut, kesalahan acak. Nah, kalau terjadi kesalahan acak, nanti akan mempengaruhi presisi dari suatu hasil pengujian. Apa itu presisi? Nanti akan kita jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesalahan sistematik. Nah, biasanya kesalahan sistematik itu dia memiliki nilai tertentu atau definitif ya. Nah, berasal dari pengaruh-pengaruh yang dapat kita ketahui. Nah, biasanya penyebaran datanya tidak berpengaruh, tapi akan menunjukkan bias rata-rata dari hasil pengujian. Nah, kesalahan sistematik ini akan mempengaruhi akurasi suatu hasil pengujian. Kalau tadi kesalahan acak itu mempengaruhi presisi, kalau kesalahan sistematik akan mempengaruhi akurasi dari hasil pengujian. Nah, ini yang tadi kita sudah sebut-sebut ya, apa itu presisi, apa itu akurasi ya. Nah, ini sekarang kita jelaskan. Presisi itu istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu ketelitian, teliti atau tidak ya. Ketelitian itu maksudnya adalah nilai-nilai yang diperoleh kecil perbedaannya satu sama lain. Ya, nilai-nilai yang diperoleh kecil perbedaannya satu sama lain. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kalian melakukan percobaan ya, titrasi kan kita melakukan 3 kali tipro ya, pengulangannya 3 kali. Nah, hasil titrasi yang pertama dengan yang kedua, dengan yang ketiga nilainya tidak terlalu jauh. Misalnya kalian dapat nilainya dari 10,1, jadi 10,2, jadi 10,3 gitu ya. Tidak terlalu jauh, cuman beda koma aja. Itu namanya kalian melakukannya secara presisi, teliti. Tapi kalau misalnya kalian dapat data percobaannya titrasi ya, hasil yang pertama itu 9 ml, hasil yang kedua 13 ml, titrasi yang ketiga 4 ml. Itu kan ini banget ya, loncat-loncat banget nilainya. Itu berarti kalian tidak teliti atau tidak presisi melakukan percobaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, istilah kedua adalah akurasi. Akurasi itu berarti tepat. Nah, nilai yang diperoleh dekat dengan nilai yang sebenarnya. Ya, misalnya lagi nih, titrasi kita seperti yang cuka yang kita lakukan waktu kimia dasar ya, itu kan kadar yang sebenarnya harusnya 25% ya. 25% kita asumsikan bahwa memang di dalam sampel tersebut 25%. Nah, kalau percobaan kalian itu tepat atau akurasinya tinggi, maka nilainya itu tidak akan jauh dari 25%. Ya, misal 24,9, 25,1 misalnya ya, atau 24,8. Nah, berarti itu nilai percobaan kalian itu adalah tepat atau akurasinya tinggi. Nah, biasanya dilakukan serangkaian penetapan dan hasilnya dinyatakan sebagai rata-rata atau mean kembali. Jadi kita melakukan misalnya 3 kali, 4 kali, atau 5 kali percobaan. Nah, nanti nilainya itu yang dirata-ratakan. Nah, hasil rata-ratanya itu yang kita lihat apakah presisi atau tidaknya, presisi atau akurasinya bagaimana. Bisa diilustrasikan ya tentang konsep akurasi dan presisi ini dalam suatu hasil pengujian. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, anak panah ini. Nah, anggap saja yang di tengah itu, ya sasaran kita ini kan yang di tengah. Sasaran kita ini adalah hasil yang sebenarnya. Ya, harusnya kita peroleh hasilnya tidak akan jauh dari seperti itu di tengah ini. Nah, biasanya ya. Nah, kalau yang gambar yang nomor 1 ini, nah ini artinya apa? Nah, dari lihat aja seperti yang kita lihat ya di sini, itu akurasi atau ketepatannya ketika kita ini dirata-ratakan dulu ya nilai ini misalnya
percobaan pertama hasilnya segini, percobaan kedua segini, 3, 4, 5, 6, nanti dirata-ratakan. Nah, dilihat rasio rata-rata ini jauh nggak dari nilai apa yang sebenarnya. Ya, kalau jauh berarti low accuracy, akurasinya rendah. Kemudian presisinya ya, antara hasil yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ini kan kelihatan ya, jauh sekali jaraknya ya. Jaraknya jauh antara satu kali percobaan dengan percobaan yang kedua, hasil percobaannya itu datanya jauh, itu disebut dengan low presisi. Nah, biasanya ini disebut dengan bias dan kesalahan acak besar. Nah, biasnya besar. Bias itu berarti dari kesalahan sistematik ya. Bias dan kesalahan acaknya besar. Itu adalah penyebabnya bisa menghasilkan data seperti ini. Selanjutnya yang kedua. Nah, ini kalau dilihat hasil percobaannya hampir mendekati ya dari nilai sebenarnya. Kalau dikalkulasikan nanti itu berapa rata-ratanya, apakah mendekati dengan hasil sebenarnya. Kalau kita lihat ini hampir mendekati ya. Nah, tapi antara data 1, data 2 itu jaraknya masih jauh, makanya disebut dengan low presisi. Ya, tapi high akurasinya tinggi tapi presisinya rendah. Ya. Ini penyebabnya biasanya apa? Biasnya kecil tapi kesalahan acaknya besar. Oke. Nah, untuk yang ketiga ini ya, kita lihat data yang ketiga itu dia numpuk di satu ya keterulangannya tinggi ya, presisinya tinggi ya, tapi hasilnya jauh dari nilai sebenarnya, berarti low accuracy high presisi gitu ya. Ketelitiannya tinggi tapi ketepatannya rendah. Nah, ini penyebabnya biasanya adalah biasnya besar dan kesalahan acaknya kecil. Nah, bias ini pengaruhnya ke kesalahan sistematik ya, kesalahan sistematik. Nah, yang kita harapkan dalam analisis kita adalah hasil yang keempat, ya, high accuracy, high precision. Jadi tinggi, kedua-duanya tinggi ya, akurasi dan presisinya tinggi. Nah, biasanya kedua-duanya ya, kesalahan acak sama kesalahan sistemiknya itu kecil. Jika kesalahan sudah kita minimalisir, baik itu kesalahan acak maupun kesalahan sistematik. Nah, biasanya akan menghasilkan seperti ini ya, yang keempat. Dan ini kita harapkan ketika nanti praktikum, walaupun itu hanya praktikum, kita usahakan mendapatkan data bagus seperti ini ya, bias dan kesalahan acak kecil. Nah, contoh kasus ya. Satu batch paracetamol dinyatakan mempunyai kandungan 500 mg per tablet. Ya, kita asumsikan bahwa kandungan paracetamol tersebut nilai sebenarnya sesuai dengan yang ditera di labelnya ya. True value-nya itu 100%, berarti 500 mg, betul, seperti itu. Nah, ada 4 orang mahasiswa yang melakukan penetapan kadar paracetamol secara spektrofotometri UV. Diperolehlah hasil sebagai berikut. Nah, ini mahasiswa satunya ya, 99,5, 99,9, 100,2, 99,4, 100,5. Kemudian mahasiswa kedua, 95,6, 96,1, 95,2. Bisa kalian baca ya sendiri. Mahasiswa tiganya 93,5, 98,3 ini. Nah, yang ini kan kelihatan jauh ya datanya. Dari 93,5, 98,3, 92, 100,2,5, 97,6. Dan yang keempat ini 994,4, 100,2, 104,5, 97,4, seperti itu. Nah, kita analisa dulu. Dari keempat mahasiswa ini, mana yang hasil percobaannya yang presisi dan akurasinya tinggi? Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita rata-ratakan terlebih dahulu. Dari data percobaannya ini kan ada 5 ya, ada 5 kali percobaan, datanya ada 5, berarti kita rata-ratakan terlebih dahulu. Pertanyaannya, coba analisa ketepatan dan ketelitian hasil pengukuran keempat mahasiswa tersebut. Oke. Nah, jawabnya ya. Pertama, untuk menjawab soal itu, kita tentukan dulu rata-rata hasil pengukuran masing-masing mahasiswa.
Oke, udah tahu ya cara menghitung rata-rata. Jumlah total nilainya dibagi dengan banyaknya data. Jadi ditotalkan dulu, ada kan 5, ada 5 data. Kalian jumlahkan semuanya ada 5 data tersebut. Kemudian kalian bagi dengan banyaknya datanya kan 5. Berarti dibagi dengan 5. Nah, contohnya seperti ini ya. Mahasiswa 1, 99,5. Semuanya dijumlahin dulu semuanya. Kemudian dibagi dengan jumlah datanya ada 5. Nah, di sini dapat ya hasil akhirnya. Kalau mahasiswa 1 itu rata-ratanya 99,9, mahasiswa 2 95,62, mahasiswa 3 96,88, dan mahasiswa 4 99,72%. Nah, dari data ini nanti baru kita analisa ya, apakah dia presisi atau akurasi. Nah, bandingkan rata-rata, nilai rata-rata tadi dengan variasi hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Nah, maksudnya bagaimana? Seperti ini. Nah, contohnya gini ya. Mahasiswa 1, ini anggap saja ya, yang garis ini adalah true value-nya segini. Ya, true value ini segini. Kemudian mahasiswa 1. Nah, ini titik-titik ini berarti hasil pengujian dia ya. Nah, dari sini kan terlihat ya, jarak data 1 dengan data 2 kan jaraknya tidak terlalu jauh ya, perbedaan nilai tidak terlalu jauh, dan rata-rata nilainya itu juga mendekati dari nilai yang sebenarnya. Berarti mahasiswa ini dia tepat dan teliti. Nah, sedangkan yang kedua, mahasiswa yang kedua ya, nilai datanya semuanya sebarannya sama ya di satu titik, maksudnya nggak terlalu jauh di antara nilainya, di 96 nih datanya ya, di 96 rata-ratanya. Dan tapi rata-rata nilai rata-ratanya itu jauh dari nilai yang sebenarnya. Ya, berarti dia presisinya tinggi, ya, dia tepat tapi tidak teliti. Ya, jadi presisinya tinggi, akurasinya yang akurasinya yang rendah. Nah, mahasiswa yang ketiga, ya, ini dia mencar-mencar sekali, ya, mencar-mencar sekali. Nah, berarti kan dia sudah tidak tepat dan tidak teliti karena jauh hasilnya, hasil satu pengamatan dengan pengamatan kedua juga jauh, dengan nilai yang sebenarnya juga jauh. Nah, kalau mahasiswa yang keempat, dia itu tidak tepat, tapi dia teliti. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya ini, ketika dia dirata-ratakan, ya, walaupun ini jaraknya jauh-jauh hasil satu dengan hasil yang kedua jauh, tapi ketika dirata-ratakan, nilai rata-rata yang panah ini dekat dengan nilai yang sebenarnya. Jadi dia tetap dianggap teliti, tapi tidak tepat. Seperti itu maksudnya, ya. Oke, nah ukuran ketepatan. Ya, kita kalau datanya cuman 2, 3, 4, 5 seperti itu ya bisa lah, oke lah, bisa lah kita lihat hasilnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya datanya sudah banyak, kita melakukan percobaan misalnya sampai puluhan kali bahkan ratusan kali, tidak bisa lagi seperti itu kita menghitungnya ya. Makanya ada yang rumus-rumus biasanya untuk menyatakan ketepatan. Nah, ukuran ketepatan itu biasanya ada 5. Ada kisaran atau range, kemudian deviasi rata-rata, kemudian ada standar deviasi dan standar deviasi relatif. Oke, kita bahas satu-satu. Kisaran atau range. Kisaran itu apa? Selisih, ya, selisih hasil penetapan yang paling besar dengan yang paling kecil. Oke, jadi ketika kita melakukan 1, 2, 3, 4 sampai 10 gitu ya percobaan. Nah, dari ke-10 hasil percobaan itu mana hasilnya yang paling besar? Datanya yang paling besar. X1kah, X2kah, atau sampai X10kah? Nanti kita kurangi dengan hasil pengamatan yang paling kecil berapa nilainya. Nah, selisihnya itulah yang disebut dengan range atau kisaran. Nah, ketika semakin kecil selisihnya, berarti hasilnya juga akan semakin tepat, seperti itu. Nah, kemudian ada disebut dengan deviasi rata-rata atau mean deviation. Nah, mean deviation itu apa? Rata-rata hitung dari nilai mutlak, deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Ya. Nah, rumusnya apa? Ya, langsung kita lihat aja.
MD itu biasanya kalau rumus ini pakai bahasa Inggris ya. MD kan mean deviation disingkatnya dengan MD. MD itu deviasi rata-rata. Tuh nilai setiap data X itu nilai setiap data pengamatan ya. Nah, kalau X apa ya bacanya ini saya lupa. X bar ya istilahnya. Ini nilai rata-rata hitung dari seluruh nilai pengamatan. Jadi misalnya dijumlahkan ya, ini X1-nya berapa dikurangi dengan rata-ratanya, X2-nya berapa dikurangi rata-ratanya. Misalnya ada 10 data, berarti dari X1, X2, X3 semuanya sama dikurangi dengan rata-rata, nilai pengujian rata-rata, ditambahkan, ini sigma ini jumlah ya, dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan N itu adalah jumlah datanya. Ya, jumlah data dari sampel atau populasinya. Nah, kalau lambang dari ini berarti dia itu lambang nilainya mutlak, tidak ada minus ya. Kalau misalnya minus, ya apa?